Selamat siang, program Kaltim Headline Siang kembali menjumpai Anda edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2020. Kami akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya, Rosmi Rahma, berikut rangkuman Kaltim Headline Siang hari ini. PKB konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Pemuda Samarinda ditangkap polisi hutan akibat perjualbelian satwa langka. Kita awali Kaltim Headline Siang kali ini. Penetapan tarif tol Balikpapan Samarinda oleh pemerintah pusat mendapat tanggapan minor masyarakat Kaltim. Namun menurut PLT Sekretaris Daerah Muhammad Sabani, warga yang keberatan masih punya pilihan bisa menggunakan jalan arteri yang lama. Berikut informasinya. Suara-suara minor muncul setelah terbitnya ketetapan tarif tol Balikpapan Samarinda. Pengenaan tarif Rp1.000 per kilometer dianggap terlalu mahal, karena di Pulau Jawa hanya sekitar Rp500 per kilo. Tarif mobil sedan dan truk kecil dari Samboja ke Jembatan Mahkota 2 Samarinda sekitar Rp85.500, sedangkan Samboja sampai Simpang Pasir Rp75.500. Saat dikonfirmasi kepada PLT Sekretaris Daerah Kalimantan Timur Muhammad Sabani, ia mengakui mendengar adanya suara-suara protes di masyarakat. Namun Pemprov Kaltim tidak punya otoritas untuk mengubahnya. Mengenai perhitungan dan keputusan tarif tol ada di tangan pemerintah pusat. Yang pertama, memang tarif tol ini penetapannya kewenangan pemerintah pusat, dan ini sudah ditetapkan oleh Kementerian PUPR ya, dengan nilai yang sudah diketahui masyarakat lah. Begini, makanya masyarakat diberikan pilihan ya. Pilihannya ada jalan arteri kita masih yang kita pelihara setiap tahun, walaupun jalan arteri itu adalah jalan nasional juga ya. Tapi tentu pemeliharaannya juga melalui APBN. Nah, itu masih layak untuk dilintasi dan saat ini pun masih dilintasi ya bagi kendaraan-kendaraan tertentu. Nah, oleh sebab itulah bagi masyarakat yang terasa berat untuk berbayar, kita tetap bisa menggunakan jalan arteri itu. Dengan terbaginya arus kendaraan di dua jalur jalan ini, tentu arus jalur lalu lintasnya pun tidak sepadat yang seperti waktu tidak ada jalan tol ya. Perbedaan tarif tol Kaltim dibanding di Pulau Jawa, Sekda Prop memahami lantaran terkait investasi dan LHR atau lalu lintas harian rata-rata kendaraan di jalan tol Samarinda Balikpapan. Karena LHR yang rendah, maka tingkat pengembalian investasi juga menjadi terlalu lama. Memang nilai itu pada dasarnya tentu sudah dihitung sedemikian rupa, dikaitkan dengan investasi yang dilakukan oleh pihak PT Jasa Marga dan juga perkiraan LHR yang ada di Kalimantan Timur yang melintasi jalan tol ya. LHR kita relatif memang rendah ya, sehingga paling tidak untuk pengembalian investasi mereka itu harus ada tarif yang memadai bagi mereka ya, walaupun memang terlihat mahal bagi masyarakat. Kita ikuti dulu sambil kita monitor dan kita evaluasi perkembangannya. Dan saat ini memang LHR yang ada di jalan tol relatif memang rendah ya, sehingga tentu saja return investasinya juga akan lama sekali ya. Karena kalau dibandingkan dengan di Jawa, relatif Jawa itu LHR-nya tinggi ya, sehingga relatif tarif bisa lebih murah dan tergantung dengan investasi yang ditanamkan ya. Jalan tol Balikpapan Samarinda dibangun sejak periode pertama Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak pada tahun 2009. Awalnya pendanaan berasal dari APBD Kaltim, namun mengalami hambatan sampai akhirnya pendanaan ditangani pemerintah pusat. Panjang jalan sekitar 99,35 km dengan investasi total sebesar Rp9,97 triliun. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur tetap konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat atau kebijakan-kebijakan lain yang hanya lip service, bahkan tidak sesuai dengan aturan. Acara ngobrol bareng Bang Udin yang digelar Forum Pemret dan disiarkan live streaming di akun fanpage dan YouTube Kaltim TV dimanfaatkan Bang Udin alias Syafruddin menyampaikan sikap kritis partai yang dipimpinnya terhadap pemerintah. Dari tahun ke tahun, dari periode ke periode ya, dari kita pergantian gubernur ke gubernur, mulai dari zamannya Pak Suwarna, kemudian Pak Awang Faruk, dan sekarang Pak Isra Nur gitu. Persoalan besar Kalimantan Timur itu adalah selalu terlena dengan sumber daya alam gitu. Nah sehingga tanpa menyadari bahwa sumber daya alam Kalimantan Timur ini kan adalah sumber daya alam yang akan habis seiring oleh bergesernya zaman dan waktu gitu. Nah oleh karena itu pemerintah provinsi atau Kalimantan Timur ini masih berkutat pada soal ekonominya itu sumbernya ada dua. Yang pertama adalah menebas, yang kedua adalah menggali. Nah, kita paham kan menebas itu seperti apa, menggali seperti apa gitu. Nah, mestinya pemimpin kita hari ini, baik gubernur maupun semua bupati dan wali kota Kalimantan Timur, mulai memikirkan tentang sektor mana yang potensi yang bisa menutupi atau bisa kita kelola dan bisa kita manfaatkan untuk memuluskan ekonomi kita Kalimantan Timur gitu. Menurut Syafruddin, persoalan-persoalan Kaltim itu sudah dipahami oleh pemerintah, tapi terlihat cenderung tidak berusaha memperbaikinya dan mendiamkan saja. Akan apa ya? Akan habis gitu. Nah sehingga kita lalai di sektor lain ya, sektor pertanian. Nah sampai hari ini Bang Ucok, Kalimantan Timur ini udah tidak ada lagi kebanggaan di sektor pertanian. Dulu kita bangga dengan Kutai Kartanegara karena di Kutai Kartanegara itu mampu menyumbang pangan yang luar biasa ya, terutama di Tengarong Seberang dan sekitar itu. Sekarang apa yang terjadi? Sekarang masyarakat petani itu malah justru menjual lahannya kepada tambang batubara gitu. Nah sehingga lahan pertanian di Tengarong Seberang itu menyusut. Nah akhirnya kebutuhan pangan di Kutai Kartanegara itu menjadi tidak mampu dipenuhi gitu. Begitu juga misalnya di Penajam Pasir. Selain bersikap kritis terhadap kebijakan pembangunan, Syafruddin juga menyoroti kebijakan yang dijalankan Gubernur Kaltim Isra Nur tidak sesuai aturan. Menurut Syafruddin, sejak dilantik sebagai gubernur sudah memulainya dengan cacat prosedur, seperti tidak mengaktifkan Sekdaprov yang sah Abdullah Sani, juga membiarkan banyak OPD atau organisasi perangkat daerah tidak ada kepala dinasnya. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Tahapan kerja Komisi Pemilihan Umum segera dimulai lagi setelah di-stop akibat kebijakan social distancing pada masa pandemi COVID-19. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB sudah final menyiapkan calon-calonnya untuk 3 kabupaten kota, yakni Kabupaten Pasir, Kota Bontang, dan Kota Samarinda. Inilah Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur menghadapi pilkada di 9 kabupaten kota. Partai yang dipimpin Syafruddin ini mengakui sudah siap menuju kompetisi demokrasi yang bakal digelar 9 Desember 2020. Khususnya untuk 3 daerah yakni Kabupaten Pasir, Kota Samarinda, dan Bontang. PKB sudah final dengan calon-calon yang diusungnya. Untuk Kabupaten Pasir, PKB mengusung Ketua DPC. Untuk Kabupaten Pasir, PKB mengusung Ketua DPC PKB Pasir Dr. Fahmi Fadli bersanding dengan Sulaiman Eva Meruk dari PDI Perjuangan.
Sementara untuk Kota Samarinda mengusung Andi Harun Rusmadi Wongso dan di Kota Bontang mengusung Adi Dharma berpasangan dengan Basri Rase. Basri Rase adalah Ketua DPC PKB Bontang yang sekarang duduk sebagai Wakil Wali Kota. Timur menyikapi dan menghadapi pilkada yang dilaksanakan serentak 9 kabupaten kota di Kalimantan Timur, tentu ada banyak yang kita siapkan ya. Yang pertama adalah kami akan menyiapkan kader-kader terbaik PKB. Salah satu yang sudah kita pastikan untuk maju sebagai calon bupati itu adalah di Kabupaten Pasir. Karena PKB di Kabupaten Pasir itu adalah sebagai partai pemenang itu, maka kita wajib hukumnya untuk mengusung kader terbaik PKB untuk maju berkompetisi pada Pilkada Pasir. Dan di situ kami sudah punya figur kuat, yaitu adalah Ketua DPC PKB Kabupaten Pasir, yaitu Pak Dr. Fahmi Fadli. Kami ingin pastikan beliau bertarung pada Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan secara serentak Desember nantinya. Yang kedua, kami juga menyiapkan kader kami di Kota Bontang, yaitu Basri Rase, yang juga adalah sekarang masih menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bontang. Dan setelah DPC Kota Bontang, kan beliau berkompetisi pada Pilkada 2020 ini, meskipun posisinya tetap sama, yaitu Wakil Wali Kota, karena beliau belum memiliki keberanian kayaknya untuk bersaing untuk perebutan wali kotanya. Hingga tidak masalah, yang pasti kader PKB sudah kita siapkan. Kemudian Samarinda, memang kami harus jujur akui bahwa kami belum punya kader terbaik, kader potensial untuk maju berkompetisi pada Pilkada 2020 di Kota Samarinda. Sehingga kami memiliki ukuran standar dalam menentukan atau menetapkan calon. Salah satu ukurannya itu adalah survei. Nah, dari hasil survei dan baik popularitas maupun elektabilitas, pasangan Andi Harun Rusmadi yang ditetapkan sebagai calon yang diusung oleh PKB, tentu kami bertanggung jawab untuk pemenangan saudara Andi Harun dan Rusmadi ini di Pilkada Samarinda. Nah, sehingga kami PKB akan bekerja keras memaksimalkan kinerja dari mesin politik PKB, dari 3 anggota DPRD PKB yang ada di Samarinda, juga pengurus PKB di semua tingkatan. Pada acara ngobrol bareng Forum Pemret di Kaltim TV, Ketua PKB Kaltim Syafruddin mengutarakan, untuk 6 daerah lain yang ikut pilkada, PKB masih melakukan lobi-lobi. Diakuinya, para bakal calon sudah mendekati, namun PKB masih menghitung tingkat elektoral. Karena PKB dan semua partai juga ingin menang dalam setiap kompetisi demokrasi. Misalnya kayak Kutai Kartanegara itu masih mengalir, meskipun ada calon yang sudah mendekat, yaitu Awang Yakub. Kemudian di daerah lain, Mahakam-Hulu, kemudian Balikpapan, dan Kutai Timur, dan yang lain-lain itu masih proses Bang Ucop. Tapi kami ingin menjadikan pilkada ini sebagai alat ukur kami seberapa solid PKB, seberapa kuat kerja mesin politik PKB. Nah, nanti kalau misalnya para calon ini yang diusul oleh PKB ini bisa memenangkan pertarungan, berarti itu bisa kita jadikan ukuran bahwa ternyata PKB hari ini udah mulai kuat, PKB hari ini udah mulai solid. Kemudian untuk menyambut momentum Pilgub 2023, kemudian Pemilu 2024, kami insya Allah lebih siap lagi dibanding Pemilu 2019 kemarin. Jadi kami pastikan bahwa pilkada ini tidak hanya sebatas seremonial bagi kami, bagi PKB, tapi pilkada ini akan kita jadikan sebagai alat ukur kinerja PKB, kinerja kader PKB, khususnya anggota DPRD. Tim Kaltim TV melaporkan.
Informasi selanjutnya, penyidik menetapkan LS sebagai tersangka dalam kasus memperjualbelikan burung cucak hijau yang termasuk jenis satwa dilindungi. Anak muda berusia 19 tahun itu menghadapi tuduhan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Berikut informasinya. Penangkapan terhadap LS pada 4 Juni 2020 di rumahnya di Jalan Juanda 4 Gang Cempaka, Samarinda oleh tim Polhut KSDA Kaltim bersama Balai Gakum LHK Kalimantan. Anak muda itu kooperatif saat dibawa petugas bersama dengan 167 ekor burung cucak hijau yang belum laku dijualnya. Kalau awalnya kan dari aduan masyarakat, dan juga dari media sosial, kemudian bersama-sama dengan Balai KSDA kita turun ke lapangan. Tentunya ada tim pendahuluan kita memastikan apakah memang benar informasi tersebut. Ketika informasi tersebut kita nyatakan memang valid, memang benar adanya, baru kita turunkan tim operasi untuk melakukan langkah penindakan. Kemudian tersangka itu kita amankan, dibawa ke kantor Balai Gakum untuk diproses lanjut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan keterangan Balai Gakum, tersangka menjual burung cucak hijau dengan nama latin Chloropsis sonerati melalui media sosial Facebook. Sudah ada 3 ekor yang terjual dari 167 ekor yang dibeli tersangka LS dari Berau. Menurut Subhan, tim Balai Gakum akan menelusuri lebih jauh siapa pembeli dan siapa penjual di Kabupaten Berau. Ada berapa jaringan Pak untuk yang perdagangan burung-burung seperti ini Pak di Kaltim Pak? Kalau selama ini saya kira kalau di Kaltim saya kira belum nggak terlampau masif ya, masih spot-spot segala macam. Kalau di Kalimantan sebenarnya yang Kalbar yang lebih masif. Itu juga bisa kita. Tersangka LS ditahan di Mapolres Samarinda, sementara barang bukti 167 ekor burung akan diserahkan ke Balai KSDA Kaltim, yang selanjutnya akan dilepas liarkan kembali ke kawasan hutan dengan tujuan khusus atau KHDTK Balitek Samboja Kukar. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi PKB, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Memperjualbelikan satwa liar, seorang pemuda di Jalan Juanda 4 Gang Cempaka Samarinda ditangkap tim polisi hutan. Setelah melalui proses pemeriksaan, LS pemuda yang ditangkap mengaku tidak tahu kalau satwa yang dibeli dan dijualnya kembali sebagai satwa langka yang dilindungi. Berikut informasinya. Ini peringatan bagi warga penggemar burung, sebab bisa saja berurusan dengan pihak berwajib jika ternyata burung yang disukainya termasuk satwa dilindungi. Contohnya anak muda dengan inisial LS yang tinggal di Jalan Juanda 4 Gang Cempaka, Samarinda. Karena memperjualbelikan burung jenis cucak hijau yang dalam bahasa Latin disebut Chloropsis sonerati, dia ditangkap dan kini ditahan di Mapolres. Sebelumnya saya tidak tahu antara binatang yang dilindungi. Dimulai dari hobi, jadi kita bisa dikembangkan dimulai dari burung kecil-kecil. Kalau selagi bisa dijual kan, dulu namanya anak muda kesana kesini beli bensin buat naik motor kan. Nah dari situlah kami menemukan untuk bisa dijadikan uang. Tersangka ditangkap karena membeli 167 ekor burung cucak hijau dari Kabupaten Berau. Burung itu dikirim melalui jasa travel untuk dijual kembali di kota Samarinda. Harga beli burung antara Rp100.000 hingga Rp250.000 per ekor. Ia akan menjualnya kembali dengan harga yang bervariasi. Ketika ditangkap, sudah 3 ekor burung cucak hijau yang berhasil dijual. Menurut LS, dia memasarkan kepada para penggemar burung melalui media sosial Facebook. Berdasarkan informasi didapat dari Berau,
dan dikirim ke Samarinda dan dikumpulkan oleh si tersangka dan akan dijual. Berikutnya, apakah ada pengembangan lain? Beliau mengatakan berdasarkan Facebook atau telepon mendapat informasi dan dikirimkan barang itu langsung dari melalui kurir itu aja. Transportasi darat yang digunakan travel. Iya. Tim Kaltim TV, Hardim melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian Kaltim Headline siang kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.